Perkenalkan, nama saya Nuhalaina Azhara dengan NIM 142240092. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya, yaitu storytelling data dan juga video presentasi. Nah, dataset yang saya dapat ini adalah Global Sales Performance tahun 2023 dan 2024 dengan teknik 3 babak, yaitu terdiri dari persiapan, konflik, dan hingga resolusi. Pertama, teman-teman bayangkan bila sebuah perusahaan yang beroperasi di 8 negara ini melayani 5 segmen pelanggan yang berbeda dengan 6 lini produk unggulan. Nah, perusahaan ini telah mencatat lebih dari 700 transaksi dalam 2 tahun terakhir dengan total pendapatan melampaui hingga 118 miliar rupiah. Tapi kita harus tahu kalau angka yang besar ini bukanlah segalanya. Yang menarik itu adalah apa yang tersembunyi di balik angka itu. Nah, dari tahun 2023, perusahaan ini beroperasi di Amerika, Eropa, hingga Asia Pasifik. Nah, dari Amerika Serikat di barat hingga Jepang di timur, Jepang ini menjadi pasar terbesar dengan kontribusi penjualan lebih dari 18,4 juta dolar, diikuti oleh Prancis dan Inggris yang bersaing ketat di posisi 2 dan 3. Secara keseluruhan, tahun 2023 ini mencatat total penjualan 56,1 juta dolar, yang dimana ini angka yang solid. Tim manajemen puas, juga board of directors juga tepuk tangan. Lalu datanglah di tahun 2024. 2024 dibuka dengan optimisme tinggi, targetnya juga ditetapkan lebih ambisius, anggaran pemasaran ditambah, seluruh tim juga digerakkan. Dan hasilnya bagaimana? Total penjualan 2024 ini mencapai 62,5 juta dolar, yang dimana ini naik 11,4% dari tahun sebelumnya. Nah, ini pertumbuhan yang cukup menggembirakan, tapi saat kita mulai membedah angka ini lebih dalam, kita menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak pernah kita antisipasi. Kalau kita lihat grafik ini dengan seksama, government dan small business ini kan mendominasi keduanya. Nah, ini yang dimana kedua ini tuh menyumbang hampir 82% dari total penjualan. Tapi ada 2 segmen yang hampir tidak terlihat, yaitu channel partners dan juga mid market, yang dimana ini masing-masing hanya berkontribusi sekitar 1-2% dari total revenue. Nah, 2 segmen itu bukan segmen kecil di industri ini, mereka itu adalah segmen dengan potensi pertumbuhan tertinggi. Pertanyaannya, kenapa mereka stagnan? Sekarang kita lihat di komposisi produk kami. Paseo ini kan satu produk, dia menyumbang hampir 28% dari total penjualan global. Ini bukan sebuah pencapaian, ini adalah resiko konsentrasi. Nah, apa yang terjadi jika kompetitor ini merilis produk serupa dengan harga yang lebih rendah, dan apa yang terjadi jika gangguan rantai pasokan untuk Paseo? Nah, 3 produk lain dari Montana, Carretera, Amarilla ini hampir nggak pernah terlihat nih di grafik ini. Mereka ada, tapi nggak bersuara, dan ini adalah temuan yang paling mengejutkan, di mana ada transaksi-transaksi dengan nilai penjualan tinggi, tapi profitnya sangat rendah. Nah, beberapa transaksi di segmen enterprise ini mencatat profit margin di bawah 4%. Ini jauh di bawah rata-rata industri. Kenapa? Karena enterprise ini mendapat diskon 10%, channel partners cuma 2%. Tapi ironisnya, channel partners ini memiliki margin rata-rata yang jauh lebih sehat. Nah, kita sedang kasih diskon nih terbesar kepada pelanggan yang paling sedikit menghasilkan margin. Kita lagi kerja keras buat keuntungan yang minimal. Nah, waterfall ini menunjukkan kontribusi profit per segmen. Nah, government menyumbang profit sebesar hampir 53 juta dolar, tapi government juga adalah segmen dengan negosiasi harga paling agresif, yaitu siklus pembayaran terpanjang dan biaya akuisisinya tertinggi. Sementara itu, channel partners yang justru memiliki profit margin terbaik secara rata-rata, di mana ini mendapat porsi investasi terkecil dari perusahaan. Nah, kita lagi menuangkan air ke ember yang bocor, sementara kita mengabaikan keran yang lagi ngalir deres. Nah, tapi krisis ini bukan akhir dari cerita. Data ini nggak cuma menunjukkan masalah, data juga menunjukkan jalan keluarnya. Nah, matriks ini mengungkap kombinasi produk dan segmen yang selama ini unperform. Amarilla di channel partners, VVT di market, ini bukan produk lemah, ini adalah produk yang belum pernah benar-benar diberi kesempatan. Nah, inilah titik pertumbuhan tersembunyi kita. Nah, berdasarkan analisis menyeluruh ini, kami merekomendasikan 3 langkah strategis. Yang pertama, rebalancing portofolio diskon.
kita turunkan diskon enterprise dari 10% ke 7%, lalu alihkan insentif ke channel partners dan mid-market untuk mendorong volume dengan margin sehat. Yang kedua, kita bisa diversifikasi produk aktif, yang dimana Paseo itu tidak boleh menjadi satu-satunya pilar buat kampanye khusus untuk Montana dan Carretera di pasar Asia Pasifik, di mana kedua produk ini justru memiliki demand yang belum terlayani. Ketiga, kita bisa fokus ekspansi regional. India dan Kanada itu kan adalah dua pasar dengan angka terendah saat ini. Nah, bukan karena mereka nggak potensial, tapi karena mereka itu kurang tergarap. Nah, dengan investasi yang tepat, kedua pasar ini kan bisa menjadi pilar baru pertumbuhan. Nah, jika 3 langkah ini dieksekusi dengan konsisten, proyeksi kami ini menunjukkan pertumbuhan revenue di tahun 2025 bisa mencapai 15 hingga 18%, lebih dari 2 kali lipat pertumbuhan di 2024. Nah, profit margin yang selama ini tertahan di angka rata-rata yaitu 14% bisa didorong mendekati 20% dalam 12 bulan ke depan. Bukan dengan bekerja keras, tapi dengan bekerja lebih cerdas berdasarkan data. Inilah kekuatan dari data storytelling, yang dimana ini bukan sekadar grafik yang indah di layar, bukan sekadar angka yang disusun rapi, tapi sebuah narasi yang menghubungkan titik-titik yang selama ini tidak terlihat, dan menuntun kita kepada keputusan yang lebih berani, lebih tepat, dan juga lebih bermakna. Karena pada akhirnya data itu bukan tentang masa lalu, data itu adalah kompas untuk masa depan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.